Pernah dengar tokoh munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul ini pimpinan munafik di Madinah. Setiap hari memfitnah Nabi, menyakiti Nabi. Dan yang menyebabkan kaum muslimin kalah ketika perang Uhud itu gara-gara provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia memprovokasi supaya mundur, gak usah ikut perang. Berangkat kaum muslimin hari Jumat setelah Jumatan, Sabtu peperangannya. Sebelum peperangan Sabtu tersebut, terus kita gak usah ikut perang. Akhirnya banyak yang mundur, Pak. Dan tidak hanya Rasulullah yang disakiti, difitnah. Istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, difitnah berzina. Itu yang memprovokasi, yang memfitnah Abdullah bin Ubay bin Salul, Bapak Ibu. Sampai Rasulullah itu tersakiti. Beliau sakit, Pak. Wajar istri yang beliau cintai dikatakan berzina. Tetapi beliau tidak bisa mengambil keputusan karena belum turun ayat dari Allah. Beliau tawakuf, diam saja. Dan beliau sedih. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, yang memprovokasi hoax tersebut. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Meninggal dia. Dengan banyaknya kejahatannya kepada Rasulullah. Singkat cerita, suatu saat beberapa tahun itu, Pak, beliau meninggal dunia. Dan meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam keadaan miskin, gak punya kain kafan. Saking miskinnya gak punya kain kafan. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dunia, tolong hadiah kain kafan engkau untuk bapak saya. Rasulullah tidak mengatakan bapakmu kurang ajar, bapakmu yang menyakiti, memfitnah saya setiap hari, istri saya juga dituduh zina. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah turun ayat pembebasan Aisyah dari tuduhan tersebut, dibebaskan dalam surat An-Nur ayat 11. Kemudian anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini meminta kain gamisnya Nabi, dikasih oleh Rasulullah. Dikasih. Dan anaknya ini meminta, ya Rasulullah, sholli alaihi wa du'u, solatkan ayah saya dan doakan. Beliau pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mensolatkan dan mendoakan. Ketika di rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah ketemu Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, dijawab oleh Umar, ya Rasulullah, alaihissallahu anhaka an tusalliya ala munafiqin. Bukankah Allah melarang engkau untuk mensolatkan jenazahnya orang munafik? Rasulullah mengatakan, ya Umar, kuntu baina khairatain. Saya diberikan dua pilihan oleh Allah. Engkau meminta maafkan kepada mereka, atau engkau tidak meminta maaf kepada mereka. Maksudnya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau memintakan ampun kepada mereka, wahai Muhammad, atau engkau tidak memintakan ampun. Saya memilih memintakan ampun, kata Rasulullah, karena ayatnya belum tegas, Pak. Kemudian istaghfirlah in tastaghfir lahum 70 marrah. Jika engkau memintakan ampun kepadanya 70 kali, fala yaghfirullahu lahu. Allah enggak mengampuni. Rasulullah mengatakan, seandainya saya tahu memintakan ampun lebih dari 70 kali itu bisa mengampuni Abdullah bin Ubay bin Salul, akan saya lakukan. Saking lembutnya hati Rasulullah. Kemudian beliau mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa beliau memilih mensolatkan, Bapak Ibu? Karena tiang munafik itu di KTP Islam boten. Islam boten. Islam. Secara zahir Islam boten. Islam, tetapi batinnya niku boten Islam. Beliau memilih hukum zahir. Belum turun ayat tegas, baru turun At-Taubah 80. Setelah itu Allah tegur Rasulullah SAW tidak boleh berdiri di atas kuburannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lewat At-Taubah 84. Niki bedanya Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Parti, Pak. Kanjeng Nabi mau salah blosok ditegur. Tetapi kalau kita Kanjeng Parti, Bapak Ibu, itu blosok wae dibenoai. Setelah itu beliau gak jadi pergi ke kuburannya Bapak Ibu dan mendoakan gak jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pemaafnya Rasulullah SAW. Maka kita harus meniru beliau. Demi Allah, kita gak pernah diuji sedahsyat Rasulullah.
dan sedahsyat para sahabat beliau. Abu Bakar itu difitnah juga anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Yang memfitnah itu keluarga beliau, Mistah bin Usasah. Mistah ibnu Usasah. Ketika turun An-Nur ayat 22, Abu Bakar memaafkan kesalahan Mistah dan menanggung lagi nafkahnya. Karena Abu Bakar bersumpah ketika Mistah tersebut menuduh Aisyah tersebut berzina, Mistah ikut. Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku akan cabut nafkahku untuk Mistah. Abu Bakar bersumpah seperti itu. Kemudian Allah turunkan surat An-Nur 22, An-Nur ayat 22 untuk agar Abu Bakar jangan seperti itu, memaafkan kesalahan Mistah tersebut. Seketika itu Abu Bakar, Bapak Ibu, datang ke rumah Mistah, bawa nafkahnya, bawa semuanya kebutuhannya dan menebus kafarotnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen Syawal ini halal bihalal, mari kita saling mengikhlaskan kesalahan dan